ketika lagu di tempat parkir menghubungkan kita. Buka dengan suara narator yang lembut, bersama lagu instrumental romantis. Hai teman-teman, selamat datang di channelku. Hari ini, aku mau bagi cerita tentang cinta yang dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, sebuah lagu yang diputar di tempat parkir. Cerita ini nyata dari teman dekatku, dan aku yakin akan membuat hatimu terasa hangat. Ayo simak ya. Bagian 1. Hari yang lama dan capek. Itu hari Selasa yang sangat lelah untuk Dinda. Dia bekerja sebagai desainer grafis di perusahaan periklanan di Jakarta. Dan hari itu dia harus menyelesaikan proyek yang telat sampai jam 10 malam. Badannya lelah, mata lelah, dan hatinya merasa kosong seperti biasa. Setelah putus dengan pacarnya 6 bulan yang lalu, karena dia terlalu sibuk kerja dan lupa tentang kita. Dia mengendarai mobilnya ke arah rumah di Depok, tapi tiba-tiba bensinnya hampir habis. Dia berbelok ke tempat parkir yang ada di depan toko kelontong kecil untuk mengisi bensin di pom bensin yang berdekatan. Tapi ketika dia mau turun mobil, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Ah, sungguh hari yang sempurna, gumamnya sambil menghela nafas. Dia memutar radio mobilnya, berharap menemukan lagu yang bisa membuat hatinya lebih tenang. Tiba-tiba, lagu Kau Adalah Semua dari grup band lama mulai diputar. Ini lagu favoritnya waktu SMA, lagu yang dia dengarkan bersama temannya yang dulu. Tapi juga lagu yang pacarnya dulu sering nyanyiin buat dia. Dia merasa mata mulai lembab. Dia menutup matanya, mendengarkan lagu itu sambil hujan terus turun di luar. Bagian 2. Suara yang sama di luar. Tiba-tiba, dia mendengar suara orang menyanyi, suara pria yang merdu, menyanyi lagu yang sama dengan yang ada di radio. Dia membuka matanya dan melihat keluar. Di tempat parkir yang sama, ada mobil lain yang terparkir berdampingan dengan mobilnya. Dari jendela mobil itu, terlihat seorang pria yang sedang menyanyi sambil melihat hujan. Pria itu tampak sekitar 29 tahun, rambut sedikit keriting, pakai baju kemeja yang kusut seolah-olah juga baru pulang kerja. Dia menyanyi dengan penuh perasaan, seolah-olah lagu itu punya makna khusus buat dia. Dinda merasa terpesona. Dia tidak tahu mengapa, tapi suara pria itu membuat hatinya berdebar-debar. Dia memutuskan untuk memutar volume radio mobilnya lebih keras, agar pria itu bisa mendengarnya. Pria itu melihat ke arah mobilnya, tersenyum, dan menyanyi lebih keras lagi. Mereka menyanyi bersama-sama, meskipun tidak saling mengenal, meskipun terpisah oleh jendela mobil dan hujan deras. Saat lagu selesai, mereka saling melihat mata dan tersenyum. Pria itu mengangkat tangan dan mencium jempolnya. Dinda juga melakukannya. Kemudian hujan mulai reda. Pria itu memulai mobilnya dan bersiap pergi. Dinda merasa sedih, dia tidak mau dia pergi tanpa tahu nama dia. Dia cepat-cepat mengambil kertas dan pena dari tasnya, menulis, "Lagu itu bagus banget. Nama kamu siapa?" Lalu menempelkannya di jendela mobilnya. Pria itu melihat kertas itu, tersenyum, dan mengambil kertasnya sendiri. Dia menulis sesuatu dan menempelkannya di jendela mobilnya. Kemudian dia pergi. Dinda cepat mengambil kertas itu. Terdapat tulisan, "Terima kasih, nama aku Ardi. Kamu, kalau mau, kita bisa chat. Ini nomorku, 08XX." Dia tersenyum lebar. Itu pertama kalinya dia merasa bahagia setelah lama sekali. Bagian 3. Percakapan yang tak berakhir. Malam itu, Dinda mengirim pesan ke nomor yang diberikan Ardi. "Dinda, halo, ini yang di tempat parkir tadi. Kamu Ardi ya?" "Ardi? Ya. Hai, nama kamu apa?" "Dinda, aku Dinda. Makasih ya udah kasih nomor." "Ardi, sama-sama. Aku juga senang bisa bertemu kamu, meskipun cuma lewat jendela mobil." Mereka mulai berbicara, dan tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Mereka berbicara tentang banyak hal, hobi, makanan kesukaan, film favorit, bahkan masalah yang mereka hadapi. Ardi menceritakan bahwa dia bekerja sebagai dokter di rumah sakit dekat situ,
Dan dia juga baru putus dengan pacarnya karena dia terlalu sibuk mengurus pasien dan tidak punya waktu buat hubungan. Dinda menceritakan tentang pekerjaannya yang penuh tekanan dan rasa kesepiannya setelah putus. Ardi, kau tahu nggak? Ketika aku mendengar kamu memutar lagu itu, aku merasa seperti ada yang mengerti perasaanku. Lagu itu juga favoritku waktu SMA, lagu yang aku dengarkan bersama ibuku yang sudah meninggal. Dinda, oh maaf ya, tapi aku senang bisa menyanyi bersama kamu. Rasanya seperti kita sudah kenal lama. Ardi, aku juga merasa begitu. Kalau mau, besok kita bertemu. Aku mau ngobrol langsung sama kamu. Dinda setuju dengan senang hati. Bagian 4. Temuan pertama yang menyenangkan. Hari berikutnya, mereka bertemu di kafe kecil yang tenang di sekitar Kemang. Ardi datang duluan, memesan minuman favorit Dinda yang dia tanya via chat. Dinda merasa terharu, dia tidak menyangka dia mengingatnya. Mereka berbicara banyak hal sambil menyantap kue dan minuman. Ardi menceritakan tentang pengalaman dia mengobrol pasien, Dinda menceritakan tentang proyek desain yang dia kerjakan. Mereka tertawa banyak dan tidak terasa waktu sudah cepat sore. Kamu tahu nggak? Ujar Ardi. Aku jarang bertemu orang yang bisa bikin aku merasa nyaman seperti kamu. Semua cewek yang aku kenal baru-baru ini cuma peduli dengan pekerjaan dan uang. Aku juga, jawab Dinda. Semua pria yang aku kenal cuma peduli dengan penampilan dan kesibukan. Tapi kamu berbeda. Mereka saling melihat mata, dan ada kehangatan yang terasa di antara mereka. Ardi membuka mulutnya seolah-olah mau berkata sesuatu. Tapi tiba-tiba teleponnya berdering. Itu rumah sakit, ada pasien yang butuh dia. Maaf ya Dinda, aku harus pergi sekarang. Tidak apa-apa Ardi, kerja kamu penting. Ardi berdiri, membayar tagihan, dan kemudian mencium tangan Dinda. Kita bertemu lagi ya. Ya, pasti. Dinda tersenyum. Dia merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang bagus. Bagian 5. Rintangan yang datang. Mereka mulai bertemu lebih sering. Kadang di kafe, kadang di taman, kadang hanya berjalan-jalan di sekitar kota sambil berbicara. Hubungan mereka makin erat, dan keduanya tahu bahwa mereka sudah menyukai satu sama lain. Tapi tiba-tiba, rintangan datang. Seseorang menghubungi Dinda, itu pacarnya yang lama, Rio. Dinda, aku minta maaf. Aku menyadari bahwa aku salah. Aku ingin kita kembali bersama. Rio, maaf. Aku sudah ada orang lain yang aku suka. Siapa dia? Apakah dia lebih baik dariku? Itu tidak penting. Yang penting, aku bahagia dengan dia. Rio tidak mau menyerah. Dia mulai menghubungi Dinda setiap hari, mengirim pesan, bahkan datang ke kantornya. Dinda merasa terganggu. Dia memberitahu Ardi tentang hal itu. Jangan khawatir Dinda, aku akan selalu ada di sisimu. Kalau dia mau ganggu, aku akan melindungimu. Ardi benar-benar melindunginya. Dia datang ke kantor Dinda untuk mengantar dan menjemputnya. Dan ketika Rio datang, dia berbicara dengan dia dengan tenang tapi tegas. Rio, Dinda sudah jelas mengatakan bahwa dia tidak mau kembali bersamamu. Tolong jangan ganggu dia lagi. Rio melihat Ardi, lalu melihat Dinda. Dia melihat kehangatan di antara mereka dan menyadari bahwa dia sudah ketinggalan. Baiklah Dinda, aku minta maaf sekali lagi. Semoga kamu bahagia. Kemudian dia pergi. Dinda merasa lega. Dia memeluk Ardi dengan erat. Terima kasih Ardi. Kamu yang terbaik. Aku hanyalah melakukan yang benar Dinda. Aku suka kamu. Dan aku tidak mau apa-apa terjadi padamu. Bagian 6. Momen yang spesial. Beberapa minggu kemudian, Ardi memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Dia merencanakan sesuatu yang spesial. Dia memanggil Dinda. Dinda, malam ini kamu ada waktu nggak? Aku mau ajak kamu ke tempat yang spesial. Ada apa ya Ardi? Rahasia. Ya, rahasia. Cuma datang aja ya. Pakai baju yang nyaman. Malam itu, Ardi menjemput Dinda dengan mobilnya. Dia membungkus mata Dinda dengan kain, sehingga dia tidak tahu mau kemana.
Setelah berkendara selama sekitar 30 menit, mereka berhenti. Sekarang kamu bisa buka mata, ujar Ardi. Dinda membuka mata. Dia terkejut. Mereka berada di tempat parkir yang sama di mana mereka pertama kali bertemu. Di sekitar mobil, ada banyak lilin yang menyala, dan di atas kap mobilnya ada tulisan dengan bunga mawar. Dinda, aku suka kamu. Mau jadi pacarku? Lalu, Ardi memutar lagu, Kau Adalah Semua dari radio mobilnya, dan dia mulai menyanyi. Dinda merasa mata lembab. Dia menyanyi bersama dia, seperti pertama kali mereka bertemu. Saat lagu selesai, Ardi mendekati dia dan berkata, Dinda, sejak pertama kali aku mendengar kamu menyanyi di tempat parkir ini, aku tahu bahwa kamu adalah orang yang aku cari. Aku suka kamu, karena siapa kamu, tidak peduli apa pekerjaanmu atau seberapa sibuk kamu. Mau jadi pacarku? Dinda mengangguk dengan menangis senang. Ya, Ardi, aku juga suka kamu. Ardi mencium bibirnya lembut, sementara lilin-lilin menyala dan hujan mulai turun lagi. Tapi kali ini, hujan itu terasa indah. Bagian 7. Akhir yang bahagia. Setelah itu, hubungan mereka makin kuat. Mereka saling mendukung satu sama lain dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Ardi selalu ada di sisi Dinda ketika dia kesulitan dengan proyek desainnya. Dan Dinda selalu ada di sisi Ardi ketika dia lelah setelah bekerja di rumah sakit. Setelah setahun bersama, Ardi memutuskan untuk melamar Dinda. Dia merencanakan lagi sesuatu yang spesial di tempat parkir yang sama, dengan lagu yang sama, dan dengan tulisan yang lebih besar. Dinda, mau jadi istriku selamanya? Dinda pasti saja mengangguk. Mereka menikah di taman bunga yang indah, dengan hadirnya keluarga dan teman-teman. Pada malam resepsi, mereka menyanyi lagu Kau Adalah Semua bersama-sama, dan semua orang menangis senang. Sekarang, sudah 2 tahun sejak mereka menikah. Mereka punya anak perempuan yang lucu bernama Lila. Setiap kali mereka lewat tempat parkir yang sama, mereka selalu berhenti sebentar, mendengar lagu itu, dan mengingat hari-hari awal mereka bertemu. Kamu tahu nggak, Ardi? Ujar Dinda satu hari, aku tidak pernah menyangka bahwa cintaku akan dimulai dari tempat parkir dan sebuah lagu. Aku juga tidak tahu, Dinda, tapi aku bersyukur bahwa itu terjadi, karena kalau tidak, aku tidak akan punya kamu dan Lila. Mereka saling memeluk, sementara Lila bermain di samping mereka. Hidup mereka tidak selalu mulus, tapi mereka tahu bahwa mereka akan selalu bersama-sama. Karena cinta mereka dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, kepercayaan, kehangatan, dan sebuah lagu yang menghubungkan mereka.